Di dalam dunia bisnis, semakin mahal dan semakin berkualitas sebuah benda akan menentukan penghormatan dan penghargaan kita terhadap benda itu. Contohnya, semakin mahal harga sebuah benda atau semakin canggih benda itu, maka kita akan sangat menghargai, sangat menjaga, melindungi benda itu. Itu lumrah. Tetapi sayangnya, di dalam nilai-nilai kemanusiaan, prinsip yang seperti itu diberlakukan. Contohnya, kalau kita bertemu dengan orang yang kaya, wow, kita itu sangat hormat. Wah, mari. Tapi coba kita ketemu dengan orang yang miskin, cuek aja. Karena kita nggak menghargai, nggak mau melihat pun, kadang-kadang nggak diajak bicara pun kita nggak mau lihat mukanya, karena dia bukan siapa-siapa. Atau kalau ketemu dengan pejabat, kalau kita ketemu pejabat, wah dia nunduk-nunduk. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak punya kedudukan, yang bukan siapa-siapa, boro-boro ngelihat mukanya, karena kita suka cuek. Nah, saudara, di dalam Tuhan kita memiliki standar menilai seseorang dengan cara firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana cara kita menentukan nilai atau menghargai seseorang? Yang pertama, Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini yang pertama harus kita ketahui, bahwa manusia itu dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri secara dahsyat dan ditenun. Ini bukan produksi massal seperti mobil. Kalau manusia produksi massal, orang yang lahir tahun 2000 itu modelnya semua sama. Kayak mobil, kalau tahunnya sama kan modelnya sama. Manusia tidak. Manusia itu ditenun oleh Tuhan satu persatu. Maka lebih tepat dikatakan manusia itu masterpiece, karya agung Tuhan. Berharga. Kalau kita berbicara mengenai karya agung, contohnya adalah lukisan Mona Lisa. Itu karya agung. Bagaimana orang sangat menghargai Mona Lisa. Bagaimana orang memberi nilai terhadap Mona Lisa. Kenapa? Karena karya agung. Demikian pula manusia. Manusia adalah karya agung. Sebab itu kita harus menghargai dan menghormati. Alasan yang kedua atau standar yang kedua, bagaimana cara kita menghormati sesama kita, yaitu di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa. Manusia ditebus oleh Yesus melalui darahnya yang mahal. Luar biasa. Demi menyelamatkan kita, Yesus harus turun dari surga menjadi manusia, mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah. Jadi kita ini ditebus dengan harga yang mahal, nyawa Yesus yang jadi taruhan. Dari situ kita bisa melihat betapa berharganya manusia. Jangan sembarangan. Sebab itu marilah kita menghargai sesama kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengukur nilai seseorang? Roma pasal 1 ayat 6, bahwa kita itu milik Kristus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Yang membuat manusia itu berharga di mata Tuhan, karena kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan, makanya berharga. Maksudnya begini, tentu saudara kenal Lionel Messi, pemain bola terkenal dari Argentina, dari klub Barcelona. Wah, itu luar biasa. Nah, suatu saat Lionel Messi menjual atau melelang sepatu bekasnya yang dia sudah pernah pakai untuk beramal.
Yang mengagumkan adalah hasil penjualan dari sepatu bekasnya Lionel Messi laku 2,5 miliar atau 125.000 pound sterling. Gila, mahal. Sepatu bekas sampai laku 2,5 M. Saya jualan sepatu bekas saya belum tentu laku 100.000. Kenapa giliran Lionel Messi kok sampai semahal itu? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena sepatu itu adalah sepatu pemain bola top dunia. Itu yang buat mahal. Kalau Lionel Messi bukan pemain bola, mungkin nasibnya akan sama seperti saya. Tapi karena dia adalah orang yang hebat di dalam main bola, makanya benda milik orang terkenal itu selalu mahal. Bukan hanya Lionel Messi, artis lah. Kalau artis punya baju, kaos, atau punya topi, atau punya kacamata dilelang, pasti dia akan laku mahal. Kenapa? Orang terkenal. Jadi, siapa yang memiliki benda itu akan menentukan harga. Kalau suatu benda milik orang yang bukan siapa-siapa, tentu benda itu nggak ada nilainya. Tapi kalau suatu benda milik orang terkenal, orang hebat, tentu barangnya naik. Nah, di sini bicara mengenai jiwa manusia itu milik Tuhan. Kita sudah baca dalam firman Tuhan, kita milik Kristus. Nah, Kristus itu kan raja di atas segala, di atas artis, di atas pemain bola, di atas orang terkenal, Yesus. Oleh sebab itu, setiap kita adalah milik Kristus, makanya kita ini berharga dan mahal. Yang keempat, bagaimana cara kita menilai seseorang? Nilai seseorang itu dilihat dari Tuhan menghargai dia. Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat ini berkata begini, kita bisa mendapatkan harta benda seluruh dunia, tapi kalau kita masuk neraka tidak selamat, itu harta sebanyak seluruh dunia itu nggak ada artinya. Kalau saya boleh sederhanakan, nilai satu manusia itu lebih tinggi, lebih mahal daripada seluruh aset yang ada di dunia. Betapa mahalnya. Kesimpulannya adalah, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan ada kebencian, jangan ada percekcokan. Seringkali kita ini tidak menghargai sesama kita. Makanya tidak heran kita sering mendengar pembunuhan disertai dengan mutilasi. Aduh, seperti manusia nggak ada harganya. Seringkali manusia sesamanya atau ayah dengan anaknya saling pukul, saling bunuh. Itu menunjukkan manusia tidak saling menghargai. Melalui firman Tuhan ini, mari kita saling menghargai. Karena kita milik Tuhan, karena kita ini masterpiece atau karya agung Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan, dan karena kita ini adalah harta yang mahal. Mari kita saling menghargai. Jangan melihat suku, jangan melihat harta, tapi lihatlah dia adalah karya agung Tuhan. Tuhan berkati.